Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Kampus Impian yang akan memberikan banyak informasi tentang dunia perkuliahan, baik perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, politeknik, institusi, UIN, dan lain sebagainya. Di sini KKA menjelaskan tentang jalur Simanila Vokasi tahun 2020, tepatnya 7 September 2020. Sebelum kakak melanjutkan video kali ini, saya mohon untuk subscribe channel kakak agar kakak tambah semangat untuk membuat tutorial dan video-video banyak informasi tentang dunia perkuliahan. Dan apabila dirasa menyukai video ini, cukup klik tombol like, dan apabila dirasa bermanfaat silahkan share ke teman-teman. Dan jika ada yang dipertanyakan silahkan tulis pertanyaanmu di kolom komentar di bawah ini. Ya, langsung saja di sini kakak akan jelaskan tentang bagaimana alur atau simulasi dari tes ujian Simanila Vokasi. Perlu kalian ketahui bahwasanya ujian tes kali ini dibagi menjadi beberapa sesi. Ujian serentak akan dilakukan di gedung UPT Universitas Lampung. Nah, jadi yang belum tahu kalau gedung UPT langsung aja kalian ketik di Google Maps gedung UPT Universitas Lampung. Jadi kalau yang mengikuti UTBK, gedungnya seperti yang UTBK itu. Yang gedung UPT yang warna biru di seberang kandang rusa ataupun seberang gedung serbaguna Universitas Lampung, yaitu di sini kalian harus selalu mengecek dan mencari informasi di laman Simanila Unila ACD. Di sana banyak sekali informasi-informasi tentang penerimaan mahasiswa baru khususnya Universitas Lampung. Untuk seluruh peserta simulasi persiapan ujian, nah ini perlu kalian ketahui ada beberapa teknisi atau persiapan-persiapan yang harus kalian lakukan sebelum kalian berangkat di tes ujian nanti. Yang pertama, peserta dapat melihat jadwal UTBK pada akun masing-masing laman admisi Unila ACD. Sudah kakak berikan tutorial kemarin bahwasanya cara melihat lokasi dan ruangan untuk ujian tulis berbasis komputer jalur Simanila Vokasi. Kalian silakan cetak ulang yang belum cetak ulang agar kalian mengetahui di mana ruangan dan lokasi dan sesi berapa untuk kalian ujiannya nanti. Yang kedua, peserta wajib mencetak kartu ulang. Yang ketiga, bagi peserta yang berasal dari luar Provinsi Lampung diwajibkan membawa bukti hasil uji rapid test non reaktif. Jadi banyak sekali kemarin yang menanyakan bagaimana kak kalau kita dari luar provinsi, misalnya dari Palembang, Jakarta, Medan atau sebagainya, itu ingin mengikuti tes Simanila Vokasi. Jadi kalian perlu membawa bukti hasil uji rapid test non aktif. Karena Unila masih menerapkan protokol kesehatan yang ketat, jadi kakak sarankan untuk membawa bukti hasil rapid test tersebut. Bagi peserta di luar provinsi namun ternyata sudah berada di Provinsi Lampung sejak 14 terakhir, dibolehkan ujian di Unila membawa surat keterangan RT RW. Jika ada bukti lain misalnya tiket perjalanan diboleh dibawa untuk memperkuat keterangan. Jadi misalnya nih kalian dari Medan atau dari Jakarta ingin mengikuti tes Simanila Vokasi, akan tetapi kalian tidak membawa surat tes ujian rapid test itu tidak apa-apa, tetapi dengan syarat kalian sudah menetapi Provinsi Lampung ini selama 14 hari. Nah, untuk bukti dan penguatnya itu kalian membawa tiket perjalanannya. Misal kalian membawa tiket pesawat nih tanggal sekian. Nah, itu untuk memperkuat dokumen kalian bahwa kalian sudah tinggal di Provinsi Lampung 14 hari itu. Selanjutnya peserta disarankan tidak berpergian atau berinteraksi dengan keramaian atau isolasi mandiri sebelum tes. Jadi kalian sebelum tes nanti di depan gedung UPT itu pasti akan ramai dengan calon mahasiswa jalur Simanila Vokasi. Jadi kakak sarankan untuk tidak berkerumun dan tetap menjaga protokol kesehatan. Lalu karena
Peserta diwajibkan mencari informasi lokasi tes tanpa harus datang ke lokasi Unila melalui peta atau video yang akan disediakan. Jadi kalian yang mungkin belum pernah ke Unila ataupun sebagainya, kalian tidak boleh mendatanginya langsung gitu. Cukup kalian ketik di Google Map ataupun kalian mencari di Instagram official Unila atau up.unila, itu pasti ada, dan di sana udah ada alamat yang akan dituju. Ketujuh, peserta membuat perakiraan untuk tempuh dari tempat tinggal ke Unila. Peserta wajib hadir di lokasi 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Jadi kalian harus datang ke ujian itu 30 menit sebelum ujian. Yang selanjutnya, sangat disarankan untuk mengkonsumsi vitamin. Sebelum kalian melakukan ujian, ada lebih baiknya kalian mengkonsumsi vitamin untuk memperkuat stamina tubuh, karena nanti setelah kita akan melakukan ujian Simanjuntak vokasi itu akan diukur suhu tubuhnya. Jadi itu sangat disarankan untuk makan makanan sehat dan multivitamin. Nah, ini alur sebelum kita melakukan ujian Simanjuntak vokasi tahun 2020. Jadi kakak sarankan membawa masker itu wajib dan sarung tangan. Mengapa? Karena masker adalah salah satu alat untuk kita menghindari dari COVID-19. Yang kedua adalah sarung tangan. Kita langsung berkontak langsung dengan menggunakan keyboard, itu akan berganti-ganti orang. Maka kak sarankan untuk membawa sarung tangan. Selanjutnya, sebelum pelaksanaan ujian, memastikan kondisi tubuh sehat. Bagi peserta yang di dalam kondisi sehat pada hari pelaksanaan ujian, suhu tubuh kurang lebih 37,5 Celcius. Yang kedua, peserta wajib membawa dokumen di persyaratan, yakni kartu peserta, ijazah atau SKL, kartu identitas, dan pena. Nah, kakak sebelumnya sudah mengetahui bahwasanya memberitahukan untuk membawa dokumen-dokumen persyaratan yang harus kalian ketahui, yaitu kartu peserta, ijazah atau SKL, atau kartu identitas, pena, yaitu harus kalian bawa. Misalnya itu peserta wajib memakai masker, penggunaan sarung tangan. Selanjutnya, peserta diminta tidak singgah di lokasi lain berangkat, selalu menjaga jarak dan menghindari kontak fisik langsung selama berada di kampus Universitas Lampung. Jadi tetap kita menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga jarak dan menghindari kontak fisik langsung. Yang keenam, peserta tidak diantar. Apabila diantar, maka pengantar hanya mendrop dan tidak menunggu di lokasi ujian. Jadi kakak sarankan untuk kalian yang rumahnya jauh, itu harus diestimasikan waktunya 30 menit sebelum tes ujian kalian harus datang. Dan untuk yang diantar, silahkan kalian diantar, tidak apa-apa. Akan tetapi untuk yang pengantarnya itu tidak boleh menunggu di lokasi ujian. Misalnya bisa kendaraannya dititipkan di samping GSG ataupun lain sebagainya. Yang terakhir, peserta berbasis sesuai protokol untuk dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dan penyemprotan hand sanitizer. Jadi nanti akan dilaksanakan suhu tubuh. Jadi kakak jelaskan. Pertamanya kalian siap-siap, nanti akan baris, dibacakan sesinya. Misalnya nih, sesi pertama itu akan dibacakan, lalu kalian akan baris mungkin, lalu cek suhu tubuh dan penyemprotan hand sanitizer. Dengan tetap menjaga jarak, kalian akan masuk satu persatu di gedung UPT dan akan menempati komputer-komputer yang telah disediakan dan nomor-nomor peserta yang telah kalian cetak tadi. Lalu saat di ruang ujian tetap menjaga protokol kesehatan dan meletakkan barang bawaan di depan ruangan. Jadi nanti misalnya kalian membawa tas, itu bisa saja kalian meletakkan barang bawaannya di depan ruangan. Itu meletakkan dokumennya akan diverifikasi di atas meja. Setelah itu peserta akan tidak disarankan meninggalkan ruang ujian sampai
sesi ujian dinyatakan selesai. Selanjutnya peserta melaksanakan ujian sesuai tata tertib yang disampaikan pengawas. Setelah ujian, peserta langsung pulang dan tidak bergerombol di sekitar lokasi atau mengunjungi lokasi lain. Jadi kakak sarankan setelah kalian nanti melakukan ujian, kalian diharapkan dan disarankan untuk tidak bergerombol dan langsung pulang, karena jika kita bergerombol penularan COVID-19 akan terjadi gitu. Yang selanjutnya ada peserta segera mencuci pakaian yang digunakan selama tes dan mandi. Jadi kakak sarankan setelah kalian mengikuti tes ujian Simanila Vokasi ini, pakaian yang telah kita gunakan harus segera dicuci dan segera mandi untuk menghindari apabila terjadi penularan COVID-19. Jadi selamat mengerjakan Simanila Vokasi Unila 2020, semoga lancar. Kakak harap dapat meneliti lagi sebelum kalian mengumpulkan atau sebelum kalian menyelesaikan. Silahkan kalian koreksi lagi, apabila ada kesalahan silahkan selalu diganti dan teliti. Jangan sampai kalian meninggalkan waktu 1 menit saja. Gunakan waktu 1 menit itu untuk mengoreksi soal-soal yang telah kalian kerjakan. Mungkin itu saja. Jika kalian ada pertanyaan silahkan kirim email, bisa di kampusimpian@gmail.com. Apabila ada yang bertanya silahkan kolom komentar ini, tulis di kolom komentar. Dan apabila ada yang sangat urgent ditanyakan, silahkan hubungi kakak di deskripsi YouTube kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.